Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Hakuba dalam video Kingdom ya. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu karakter, lebih tepatnya sang karakter utama dari series Kingdom, yaitu Jenderal Risshin, atau dalam sejarah Cina atau Tiongkok dikenal sebagai Li Xin. Nah, buat temen-temen yang gak tahu nih anime apa, gue bakal ngasih tahu sedikit tentang series ini karena gue yakin banyak dari kalian yang gak tahu tentang series ini. Jadi ini adalah anime manga yang termasuk dalam genre favorit gue, yaitu historical atau sejarah. Nah, series ini akan mengajak kalian untuk melihat sejarah terbentuknya dinasti Qin, yaitu pemersatuan Tiongkok untuk yang pertama kalinya. Mungkin kita semua tahu ya tentang kisah 3 kerajaan gitu. Nah, series ini menceritakan 400 tahun sebelum kisah 3 kerajaan atau Three Kingdom. Dan cerita yang mengangkat sejarah negara Tiongkok tersebut akan membawa kalian dalam perjalanan Shin untuk menjadi jenderal besar, sekaligus membantu sang kerajaan Qin yaitu Esai dalam ambisinya untuk mempersatukan Cina atau Tiongkok. Di sini gue bakal ngasih kalian fakta atau hal-hal menarik apa saja tentang sang karakter utama kita dalam series ini, dan bakal jadi spoiler juga. Tapi mungkin saja setelah melihat video ini kalian jadi tertarik untuk ngikutin manga atau animenya dari Kingdom ini. So, mari kita mulai ya teman-teman ya. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Shin adalah yatim piatu korban perang teman-teman ya. Dia besar sebagai seorang budak dari salah satu keluarga di provinsi Xi. Belajar merupakan hal yang asing bagi Shin. Hal ini karena sebagian besar waktunya dia habiskan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang budak, dan sisa waktunya lagi dia gunakan untuk berlatih pedang. Jadi gak heran kalau misalnya Shin itu tumbuh sebagai seorang yang tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf. Tapi selain waktunya dia habiskan untuk bekerja dan berlatih pedang, ada satu alasan lagi yang mungkin menjadikan dirinya itu buta huruf, yaitu malas belajar. Karena kalau kita melihat Hyo yang merupakan teman budaknya, Hyo itu sama sekali tidak ada masalah dalam hal membaca dan menulis. Jadi Shin cuman malas belajar aja gitu. Karena kemalasannya untuk belajar inilah yang ngebuat Shin itu tidak bisa melakukan sesuatu yang menggunakan otak gitu, seperti menyusun strategi perang contohnya. Pertempuran di dataran Dakan merupakan operasi militer pertama yang diikuti oleh Shin. Dalam perang melawan negara Wei itu, Shin itu melakukan banyak hal luar biasa seperti menghancurkan kereta perang negara Wei. Lalu Shin juga berhasil memberikan semangat moral pada infanteri yang telah putus asa di garis depan dan berhasil mengomandani mereka untuk melakukan perlawanan balik terhadap pasukan musuh. Lalu sebagai penutup, Shin juga berhasil membunuh salah satu komandan musuh dan merebut markasnya. Pada perang inilah pertama kali Shin itu melihat 2 jenderal besar yang saling bertarung, yaitu Dukyo dan Gokei dari negara Wei. BTW Dukyo ini merupakan salah satu jenderal yang mengakui Shin kelak gitu. Nah, berkat prestasinya dalam perang di dataran Dakan melawan negara Wei, Shin itu langsung diangkat menjadi kapten 100 orang dan mengomandoi para petani alumni perang dataran Dakan sebelumnya. Lalu saat perang melawan negara Zhou, unit Shin itu dijadikan sebagai unit khusus atau independent unit oleh jenderal besar Oki, dan menamainya unit Hishin, yang mana artinya dari unit Hishin sendiri adalah cepat dan dapat dipercaya, atau dalam artian lainnya adalah panah terbang atau fly arrow. Setelah mengikuti banyak peperangan ya, Shin itu banyak bertemu bahkan bertarung juga melawan para jenderal besar yang mana nama mereka ini telah mengguncang seluruh dataran Cina gitu, seperti Renpa dan juga Gamio contohnya. Sosok yang menarik serta kemampuan dan keberanian yang kuat ya ngebuat Shin itu mendapatkan kehormatan dari para jenderal besar ini untuk mewarisi 3 senjata gitu. 3 senjata itu adalah golok milik Oki, tameng milik Dukyo, dan pedang milik Rinko yang diberikan oleh jenderal besar Renpa yang kini sekarang nih mengabdi sama kerajaan Chu kalau nggak salah ya. Dalam misi penaklukan Sanyo di negara Wei, Shin itu pernah terlibat masalah serius dengan sekutunya. Dia itu merupakan salah satu komandan 1000 orang yang bernama Rando. Ini sebenarnya ceritanya rada lucu sebenarnya. Nah, pada saat itu Shin dan anggotanya melihat pasukan Rando ini sedang menindas penduduk kota yang telah menyerah. Mereka itu membakar rumah, merampas harta milik penduduk, bahkan mereka juga membunuh dan memperkosa para penduduk wanita yang ada di sana. Jadi kejam banget lah.
Tentu saja Shin yang melihat hal ini langsung terlibat konflik dengan pasukan Rando. Bahkan saking keselnya si Shin itu langsung ngebunuh si Rando saat itu juga. Walaupun sebenarnya Shin itu sempat ditahan juga sama pasukannya sendiri, karena sebenarnya menyerang pasukan sekutu itu adalah sebuah tindakan yang sangat dilarang gitu. Setelah ngebunuh Rando, Shin itu langsung dijatuhi hukuman mati pada malam itu juga. Tapi berkat Moten dari unit Gakuka lewat koneksinya dengan orang dalam, akhirnya Shin itu gak jadi dihukum, gak jadi dihukum mati, karena sebenarnya tindakan pasukan Rando juga merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang gitu oleh kerajaan Qin. Dan akhirnya Shin itu hanya mendapatkan hukuman kurungan 1 malam doang gitu. Itu sebenarnya lumayan gila ya, karena dari hukuman mati ke kurungan 1 malam itu apa ya, gimana gitu ceritanya ya. Tapi ya namanya juga kekuatan orang dalam ya kan, apa sih yang gak bisa. Pada perang dalam misi merebut Sanyo melawan negara Wei, Shin ini diangkat dari kapten 300 orang menjadi komandan 1000 orang oleh Jenderal Besar Mogo. Tapi posisinya sebagai komandan 1000 orang ini nyaris tak bertahan lama teman-teman, karena unit Heishin itu tiba-tiba mengalami lost track di medan perang, sehingga posisi Shin sebagai seorang komandan kian terancam gitu. Setelah mereka menganalisis kekalahannya, ternyata kekalahan mereka ini dikarenakan tidak adanya strategi dalam melakukan penyerangan. Seperti yang gue bilang sebelumnya di awal, si Shin ini nggak bisa melakukan sesuatu yang menggunakan otak, seperti menyusun strategi perang. Nah, kepergian wakil komandan mereka yaitu Kyokai dan Sosui yang merupakan ahli strategi mereka, yang saat itu sedang sibuk mengurus logistik itu, menjadi ancaman bagi unit Heishin itu sendiri sebenarnya, karena pada dasarnya unit Heishin itu diisi kebanyakan oleh para petani dan para prajurit militer yang tidak memahami taktik perang. Mengetahui hal ini, Moten dari unit Gakuka segera membantu Shin dan menawarkan adiknya yaitu Moki sebagai calon ahli strategi unit Heishin, setidaknya sampai Kyokai dan Chosui itu kembali ke medan perang. Tapi bukannya Moki yang datang, tapi malah yang muncul itu adalah Karyoten. Nah, Karyoten ini adalah adik angkat dari Shin, teman-teman. Mereka ini sama-sama ngebantu Issei dalam menggagalkan pemberontakan. Karena kehadiran dan bergabungnya Karyoten, dengan cepat unit Heishin itu mampu bangkit dan posisi Shin sebagai seorang komandan 1000 orang itu tidak jadi dicabut. Bahkan unit Heishin itu menjadi lebih sulit lagi diprediksi pergerakannya karena strategi dari Karyoten. Dalam perang melawan aliansi 6 negara atau disebut sebagai perang koalisi, pada perang itu Shin itu berhasil mengomandani dan memberikan semangat moral pada pasukan Jenderal Dukyo yang berjumlah 10.000 orang. Hal ini ngebuat Dukyo ini sadar kalau Shin itu termasuk dalam jenderal tipe insting yang sama seperti dirinya. Ada 2 tipe jenderal teman-teman. Yang pertama itu adalah jenderal bertipe strategi. Jenderal-jenderal ini tuh biasanya bergerak dengan strategi yang mereka susun rapi untuk bisa memenangkan peperangan. Dan yang kedua adalah jenderal bertipe insting yang bergerak sesuai dengan instingnya aja dan nalurinya aja gitu, seperti Jenderal Dukyo dan Shin contohnya. Jenderal-jenderal bertipe insting seperti Shin ini akan sangat sulit dihadapi karena melawan mereka ini gak bisa menggunakan logika. Jadi sulit banget gitu menganalisis pergerakan mereka tuh bakal ke arah mana, karena mereka ini bergerak sesuai insting mereka aja. Walaupun sebenarnya ada strategi, tapi di dalam medan perang itu pergerakan mereka tuh sulit banget diprediksi gitu. So guys, itu dia fakta-fakta atau hal-hal menarik dari sang jenderal kita dari series Kingdom. Semoga setelah menonton itu kalian jadi tertarik untuk ngikutin series animanga ini. Untuk animenya dia tuh udah sampai di season 3. Sekarang itu lagi nunggu season 4. BTW season 4-nya udah keluar teman-teman 1 bulan yang lalu ya. Dan ya nanti gue bakal kasih kalian link trailernya kalau misalnya kalian mau nonton ya. Jadi bakal gue kasih di kolom komentar atau di deskripsi. Oke. Season 3-nya tuh benar-benar keren banget teman-teman, karena mengalami peningkatan animasi serta grafik yang lebih oke dari pada season kedua sebelumnya. Kalau kalian baru mulai mau nonton series ini ya, animenya, gua saranin kalian tuh harus siap-siap tahan dengan season satunya, karena season satunya itu dari animasi tuh kasar banget gitu. Dia nggunain CGI gitu, dan CGI-nya tuh CGI kasar-kasar banget gitu. Jadi kalau kalian habis nonton Demon Slayer atau Attack on Titan atau Jujutsu Kaisen terus kalian nonton Kingdom season 1, season 2, itu mata kalian bakal sakit gitu ya.
karena animasinya benar-benar jelek banget. Jadi gue saranin kalian tuh baca manga aja gitu. Nanti kalau mulai perang koalisi baru kalian nonton season 3 gitu. Oke? Tapi walaupun animasinya jelek teman-teman ya, tapi dari segi cerita gue jamin kalian tuh bakal suka. Kalau misalnya kalian pencinta Game of Thrones ya, kalau misalnya kalian suka Game of Thrones, gue yakin kalian tuh suka juga dengan anime Kingdom ini. Terutama juga buat kalian yang suka dengan anime tipe kerajaan tanpa embel-embel fantasi dan juga sihir, yang pure strategi perang gitu, politik gitu ya. Kalian bakal suka series Kingdom ini. Jadi ya itu aja mungkin yang bisa gue kasih ke kalian ya. Misalnya kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan like, jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike 2 kali. Lalu untuk mensupport gue di channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian selalu dapat update dari channel ini untuk kedepannya. Jangan lupa komen dan share. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah.